Ya baik Bapak Ibu, izin memulai acaranya. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Yang terhormat Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Milea Lab yang mana pada pagi hari ini beliau berhalangan hadir. Tapi tidak mengurangi rasa hormat beliau yang mana menitip salam juga kepada Bapak Ibu pendidik hebat. Lalu yang saya hormati juga Mas Ihsan Gumilar selaku narasumber pada hari ini dan Bapak Ibu pendekar PR yang telah hadir pada kesempatan di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini. Perkenalkan saya Nafa Milenia Sari yang hari ini akan bertindak sebagai MC pada acara webinar pendekar PR dengan tema mengoptimalkan neuroscience melalui virtual reality guna meningkatkan kualitas pendidik. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, lalu sambutan oleh Bapak Andes yang akan diwakili oleh Pak Andre, selaku PR Edukator Milea Lab. Nanti kita sama-sama akan menyaksikan penayangan video profil dari narasumber. Selanjutnya, masuk ke acara ini. Ya, sepertinya saya terputus tadi ya. Apa sudah? Ya, baik. Saya ulangi. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan. Lalu selanjutnya sambutan oleh Pak Andes yang diwakili oleh Bapak Andre selaku PR Edukator Milea Lab. Lalu kita nanti sama-sama akan melihat penayangan video profil narasumber. Lalu yang keempat, acara inti yaitu webinar virtual reality dengan tema mengoptimalkan neuroscience melalui virtual reality guna meningkatkan kualitas pendidik yang akan dimoderatori oleh Mbak Masyita Isya Helena. Lalu akan ada sesi tanya jawab, lalu ada pengumuman pendekar VR of the month dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara webinar kali ini dengan sambutan oleh Bapak Andre Wirautomo selaku PR Edukator Milea Lab. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nafa. Apakah suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar jelas. Halo? Ya, terdengar ya. Baik. Ya, terima kasih Mbak Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi kepada seluruh pendekar VR Milea Lab di seluruh Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya dalam webinar pada pagi hari ini. Saya Andre Wirautomo, mewakilkan dari Pak Andre Rizky selaku Managing Director dari Sinta VR Milea Lab, yang kebetulan beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Ihsan Gumilar selaku narasumber pada webinar pada pagi hari ini. Di tengah kesibukannya, beliau bisa menyempatkan nih sharing ilmu kepada Bapak Ibu pendekar di seluruh Indonesia, yang kebetulan kita berada di seluruh Indonesia untuk pesertanya. Mas Ihsan Gumilar. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Ihsan pada pagi hari ini bisa memberikan ilmu atau insight baru bagi para Bapak Ibu pendekar ketika kita akan mengimplementasikan teknologi virtual reality, karena misteri otak itu ada berbagai macam pengetahuannya, terutama di bidang neuroscience, yang mana Mas Ihsan Gumilar ini adalah salah satu pakarnya yang telah kita hadirkan, yang mana bisa menjadi ilmu baru juga bagi Bapak Ibu ketika akan mengimplementasikan metode pembelajaran virtual reality dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin sedikit saja dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Andre Wirautomo untuk sambutan singkatnya. Selanjutnya adalah acara webinar mengoptimalkan neuroscience melalui virtual reality guna meningkatkan kualitas pendidik yang akan dimoderatori oleh Mbak Masyita Trisha Helena. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nafa atas kesempatannya.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya nih Bapak Ibu? Semoga selalu Pagi, dalam Bu. keadaan sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Saya mau ngecek nih semangat Ya, baik. Bapak Ibu. Mungkin boleh diketik di kolom chat nih semangatnya dari skala 1 sampai 10. Kira-kira berapa nih Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Fajar atau Pak Purwanto. Oke, semangat ya. Wah, ada yang 128. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Masyita Trisha Helena yang hari ini akan bertindak sebagai moderator dalam kegiatan webinar. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama kami narasumber hebat kita, yakni Mas Ihsan Gumilar. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video profilnya. Baik, Bapak Ibu, tadi merupakan video profil dari narasumber hebat kita kali ini, dan saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai kegiatan hari ini dengan tema mengoptimalkan neuroscience melalui virtual reality guna meningkatkan kualitas pendidik. Mungkin dari sini Bapak Ibu, apakah sudah ada yang pernah mendengar neuroscience? Boleh diisi kembali nih di kolom chatnya. Jika sudah pernah mendengar, boleh ketik sudah, dan jika belum, boleh diketik belum Bapak Ibu. Oke, dari Pak Sardan belum. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya belum. Baik, sebelum kita memasuki sesi webinar kali ini, saya akan membacakan sedikit mengenai pengertian neuroscience. Neuroscience merupakan hal yang berfokus mengenai sel saraf yang di dalamnya otak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu juga berfokus nih bagaimana sinkronisasi otak di saat orang lain tidak bertemu. Salah satunya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini, Mas Ihsan Gumilar, yang merupakan bagian dari Empathic Computing Lab, yang merupakan laboratorium yang didirikan oleh Profesor Mark Billinghurst. Baik, langsung saja kita sambut kepada Mas Ihsan Gumilar. Saya persilakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cek suara saya kedengaran ya? Tadi saya setting sound. Ya, sudah terdengar, Mas. Oh, oke. Baik. Baik. Boleh saya screen sharing? Bentar ya. Kok nggak keluar ya? Boleh di ini nggak? Saya dikasih di allow supaya bisa sharing PowerPoint saya. Iya, Mas, sudah dijadikan co-host. Bisa ya? Ya. Wait, kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, aturannya di sini.
Terlihat nggak ya? Maaf. Ya, Screen sudah saya terlihat. terlihat. Terlihat Sudah, Bapak Mas, Ibu? sudah terlihat. Baik, baik. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Masita dan Pak Andre dan semua tim dari Melia Lab yang telah mengorganize acara ini dan memberikan saya sebuah tema untuk ngobrol-ngobrol kita. Saya sebut ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol di hari Sabtu pagi ya di Indonesia. Sabtu pagi jam berapa Bapak Ibu? Jam Jam 9. Jam 9. Oke, jam 9. Maaf. Maaf karena di sini posisi saya sudah jam hampir setengah 4. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita bisa ngobrol tentang neuroscience dan bagaimana dengan menggunakan virtual reality ini kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau boleh tahu ini mohon maaf semuanya bisa ngomong lewat mikrofon atau enggak ya? Karena saya mau tanya jawab begitu nanti. Atau hanya lewat admin saja? Bisa sepertinya. Bisa, Mas Isan. Bisa, Mas Ihsan. Ya, Mohon maaf, Mas, suaranya sepertinya ke-mute ya, Mas Ihsan. Ya, Mas Ihsan, mohon maaf, suaranya sepertinya termute, Mas. Kalau sekarang bagaimana? Maaf. Ya, sudah terdengar, Mas. Oke, mohon maaf. Kayak tadi termute. Bapak Ibu, cuma screen sharing-nya hilang ya. Saya mau tanya, kalau dari skala 1 sampai 10, Bapak Ibu tahu tentang neuroscience itu kira-kira di rentang berapa, di angka berapa? Berapa Bapak Ibu? Ini saya nggak sebenarnya santai aja sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol santai aja mudah-mudahan kalau di tengah jalan memang Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan apa segala macam silakan aja stop saya atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Baik Bapak Ibu kalau begitu saya coba mulai saja saya coba mulai diskusinya. Baik, ini judulnya itu bagaimana kita mengoptimalkan neuroscience dengan melalui VR supaya kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, ini ada beberapa hal yang sebenarnya kita obrolkan di sini. Apa itu neuroscience? Lalu bagaimana sebenarnya otak kita bekerja ketika kita belajar? Dan bagaimana sih kita bisa mengoptimalisasikan otak kita ketika kita belajar? Nah, apakah di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat otaknya? Otak sendiri? Izin boleh saya tanya? Mic-nya di unmute aja Bapak Ibu. Saya pengen tahu jawabannya. Belum, Mas. Belum? Belum, Mas. Ya. Oke. Ada yang sudah mungkin kadang-kadang saya kalau ngisi kadang-kadang ada yang sudah mungkin karena harus di-scan otaknya karena dia sakit dan segala macam. Jadi dia tahu oh begini isi di balik tempurung kepala saya rupanya. Jadi kebanyakan belum? Baik. Bapak Ibu bisa bantu jawab saya pertanyaan ini. Berapa berat otak manusia kira-kira? Ada yang tahu kira-kira berapa berat otak kita? Otak kita itu beratnya sekitar 1,5 kilo. Dia itu kalau kita bisa pegang, kalau Bapak Ibu ke mana? Ke pasar, terus Bapak Ibu beli misalkan beli daging, nah angkat aja daging 1,5 kilo, pegang, kira-kira seperti itu. Nah cuma iya kalau Bapak Ibu beli daging banyak lemaknya atau proteinnya, misalkan beli putih, nah itu pegang aja kira-kira otak kita tuh seperti itu beratnya. Nah, kenapa orang di seluruh dunia
orang pengen tahu tentang seperti apa otak manusia dan bagaimana dia bekerja. Karena bayangkan Bapak Ibu, hanya dari satu organ tubuh manusia yang beratnya hanya 1,5 kilogram, dialah yang bisa membuat dunia ini menjadi berwarna-warni. Coba, gimana bisa adanya crane yang sangat tinggi, bagaimana orang bisa ngangkat batu ke atas gunung, bagaimana bisa membangun rumah di tengah laut misalkan, membuat ngebor, nyari minyak. Semua aktivitas kita, termasuk sekarang, orang mungkin dulu tak terbayangkan bagaimana kita bisa ketemu ngobrol secara geografis kita tak ketemu. Tapi karena ada teknologi seperti ini, kita bisa ketemu ngobrol. Itu semua berawal walaupun dari imajinasi, tapi bisa terimplementasi kemudian hari, itu berawal karena kita punya satu organ tubuh yang kemampuan dia untuk berkreasi bisa dikatakan tak terbatas. Sehingga kita bisa lewat warna yang sangat indah sekali, suara-suara, semuanya. Dan kita banyak menghasilkan hal yang bisa bermanfaat untuk hidup kita. Hanya dari satu organ tubuh kita yang beratnya 1,5 kilogram. Baik, dan saya ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak ada berapa sel saraf yang ada di dalam otak kita? Bisa dibantu? Saya dijawab. Miliaran. Kira-kira berapa miliar, Pak? Maaf, saya kok nggak kelihatan ya speakernya. Pak, siapa ini? 100 miliar, Pak. Abdur, Pak. Mas Pak Iksan. Abdur. Siap. Ini soalnya nggak kelihatan di saya. Ada, oke. Berapa miliar tadi, Pak? Tadi ada yang dua yang jawab. Sama 100 saya miliar sih ya. santai aja, Pak. 200 miliar. 2 miliaran, Pak. Kalau Miliaran, nominal. ya. Iya. Kayaknya Pak Abdul. Pak Abdur? Ya. Pak Siap, Abdul udah Mas. pernah ngitung nggak sel sarafnya? Dulu pernah baca buku IPA aja, Mas Iksan. Oke. Siap. Yang lain mungkin? Nah, jawabannya betul sekali. Ini walaupun tidak pasti ya, tapi kurang lebih. Jadi otak manusia gitu kita punya sel saraf sekitar 100 miliar lah rata-rata. Ya. Bayangkan 100 miliar Bapak Ibu. Itu kalau ditarik itu bisa sampai mana ya? Pak Abdur adanya posisinya di mana Pak Abdur? Di Jakarta, Jawa Barat. Mas Iksan. Jakarta. Mungkin kalau ditarik bisa dari Monas sampai mana ya? Sel saraf itu 100 miliar sampai Depok bisa nggak ya? Jadi bayangkan itu dikondens, dipadatkan cukup dalam otak kita. Bayangkan kita punya 100 miliar saraf. Kebanyakan mungkin sampai kita mati, sampai kita meninggal, 100 miliar saraf ini mungkin belum terpakai sepenuhnya. Bayangkan. Nah, kedua, kita kan punya sel saraf tadi itu yang 100 miliar. Bayangkan, kalau bayangkan kayak kita punya punya pasir ditaruh di dalam kepala kita yang jumlah pasir itu sekitar 100 miliar. Itu kira-kira mereka itu saling bersentuhan nggak di dalam otak kita? Saling nempel nggak? Kira-kira bagaimana? Ada teman-teman yang tahu semua jawabannya? Kira-kira aja. Ini ada yang jawab tidak, Pak. Tidak ada celah, Mas. Betul. Terus ada lagi mungkin? Ya. Jadi memang otak kita itu sebenarnya dia itu nanti kita akan lihat ya. Jadi bahwa sel saraf itu walaupun dia sebanyak itu, tapi dia sesungguhnya tidak pernah saling ketemu. Jadi akan tadi ada istilahnya ada ruang antara satu sel saraf ini dengan saraf yang lain. Nah, di ruang inilah nanti dia akan saling transfer informasi. Kayak gitu. Nah, inilah yang membuat sangat unik sekali bagaimana otak manusia itu bekerja. Dan semua aktivitas yang kita lakukan, contoh teman-teman semuanya bisa mendengar apa yang saya katakan, karena mendengar suara ditransfer di dalam otak. Nah, di dalam otak itu kan dia bekerja dengan cara ngasih sinyal. Nah, sinyal itu bisa ditransfer nanti antar celah-celah itu. Bayangkan begitu complicated-nya, kompleks hanya untuk bisa mendengar suara A saja, kita kenal huruf A, itu miliaran saraf harus saling bekerja. Coba bayangkan dari tadi saya udah ngomong berapa kata, dan Bapak Ibu mendengarkan itu, kalau memang paham, berarti sudah berapa ratus jejaring miliaran saraf yang sudah bekerja hanya dalam waktu kurang dari 10 menit.
Nah, oleh karena itulah kenapa orang di luar negeri itu dia banyak menginvestasikan bahkan sampai miliaran dolar Amerika untuk melakukan penelitian supaya mereka tahu bagaimana cara otak kita bekerja. Kenapa? Apa pentingnya kalau kita tahu? Kalau kita tahu bagaimana cara otak kita bekerja, tentunya kita bisa mengoptimalkan otak kita. Nah, kalau otak kita optimal, insya Allah dalam beragam macam proses kehidupan, belajar kah, bekerja kah, bahkan berelasi sekalipun di dalam keluarga, semuanya itu akan bisa kita manage. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenal dunia? Bapak Ibu, bagaimana bisa kenal, tahu ini gelas, tahu ini piring, tahu apa lagi? Tahu botol, tahu mana komputer. Kira-kira bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu itu? Jadi melihat dulu, Kak. Betul. Setelah melihat, kira-kira Terus apalagi? direspon sama otak kan otomatis kita bisa membacanya. Dalam arti ketika kita melihat terus ada yang memberitahu bahwa itu namanya komputer, berarti kita sudah tahu informasi tersebut. Oke. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa? Anton. Pak Anton ya. Maaf nih Pak, saya nggak bisa ngelihat di sini. Baik, yang lain dengan melihat dan segala macam, bisa kasih saya satu apa ya? Dalam satu kata, kira-kira bagaimana kita bisa mengenal dunia yang ada di sekitar kita secara alamiah? Ada yang bisa kasih saya jawaban? Secara simpelnya adalah bagaimana ini bisa terjadi. Neurons communicate with each other. Salah satunya adalah belajar. Kita bagaimana proses ketika seorang bayi lahir itu jaringan saraf ini nanti kita akan lihat videonya. Jaringan saraf bayi itu sesungguhnya belum penuh berkembang. Nah, seiring dengan dia contoh kalau kita lihat ya, baby atau bayi dia kalau ngelihat benda tuh kan dia coba misalnya ada mainan mobil-mobilan, dia lihat, dia pegang kanan kiri, terus dia ketok-ketok, menghasilkan bunyi ini, ada bunyi menarik. Buat itu adalah proses pembelajaran sesungguhnya. Sampai dia bilang akhirnya dia lempar, dia sudah bosan ya kan. Terus lagi dia lakukan itu. Sampai pada akhirnya dia mengenal bahwa kalau bendanya seperti itu, ada rodanya, dia tahu, oh ini mainan, ini disebut namanya mobil. Di kemudian hari, dia akan tahu, oh ini namanya mobil seperti ini. Terus, nah sampai akhirnya sudah besar, konsep itu ada dibangun di dalam kepala seorang bayi itu. Nah pertanyaannya adalah, setiap, yang menariknya adalah, bahwa setiap konsep yang kita temukan dalam proses pembelajaran itu punya jaringan kayak rutenya beda-beda gitu di dalam otak kita. Bayangkan Bapak Ibu kira-kira dalam hidupnya sudah tahu berapa kata benda? Boleh saya tanya? Ada 100, 1000. Kalau misalnya kita tahu 1000, berarti kita punya jaringan rute saraf 1000 yang berbeda untuk 1000 kata benda. Nah, oleh karena itu maka proses belajar adalah proses yang esensial dalam kehidupan manusia. Alhasil, proses belajar ini dia juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana otak kita berkembang di kemudian hari. Ini saya hanya sekedar menunjukkan video saja. Relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Ini Are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. Nah, The jadi information is Bapak Ibu, kalau misalkan tadi saya bilang, bagaimana misalkan, oh tahu ini ada mobil. Seperti saya bilang tadi, ini akan ada informasi yang dikirim dari satu saraf, dia akan diteruskan ke saraf yang lain. Nah, ini di sini akan ada di sini yang saya bilang tadi bahwa dia sebenarnya tidak ketemu. Walaupun jumlahnya miliaran, tapi sesungguhnya mereka tidak saling nempel. Amazing kan? Amazing banget. Nah, informasi ini selalu ditransfer dari sini terus, dia akan transfer sampai akhirnya dia mengenal sebuah konsep. Oh, ini adalah sebuah konsep mobil. Begitulah terus kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma kehidupan kita belajar tentang objek, tapi kita juga belajar contoh. Ketika kita misalkan melakukan proses pembelajaran di kelas misalkan ya,
saya ngajar, kalau ngajar, ada yang guru matematika nggak di sini, Bapak Ibu? Atau guru fisika? Saya Mas Iksan, Guru guru matematik? matematika. Ya, Iya. Kira-kira saya tanya, kalau guru matematika lebih banyak murid suka atau lebih banyak muridnya nggak suka? murid nggak suka kayaknya Mas. Ya, di dalam dunia psikologi dikenal ada namanya math phobic ya, ada anak-anak jadi fobia dalam matematik. Sebagai contoh-contoh ya, kalau kita mengajar matematik misalkan, kalau saya ngajar seperti ini kok anak-anak pada tidur ya atau pada ngerjain yang lain gitu. Terus besok diganti cara ngajarnya. Misalkan tadi ngajarnya saya jelasin konsep terus kasih latihan. Tapi ini terbalik, anak-anak disuruh keluar, disuruh misalkan dibawa lihat crane disuruh traktor, suruh dihitung berapa beratnya dan segala macam. Rupanya setelah baik di situ anak-anak lebih antusias untuk belajar matematik. Di situ sebenarnya jaringan otak saraf yang kita bentuk itu berbeda. Begitu kita ngeh kan, aturan cara ngajar kayak begini nih yang pas. Itu sesungguhnya kita membentuk jaringan sistem sel saraf yang berbeda di dalam otak kita. Nah, jadi sebenarnya selama kita hidup, selama kita masih belajar, selama itu pula otak kita terus berkembang. Jadi kalau dulu orang istilahnya ada bilang, kamu pernah dengar istilah ini Bapak Ibu? Udahlah, kamu mah hidupnya bakal gitu-gitu aja. Karena ya umurnya juga udah tua, segala macem, nggak akan ada perubahan, ya memang otaknya kayak gitu dari dulu. Pernah ada yang dengar seperti itu? Ada, Mas. Iya Bapak. Sering, Pak. Ya. Sering Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada orang seperti itu, sesungguhnya ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Dalam dunia neuroscience, di mana kita belajar bagaimana otak kita bekerja, bahwa otak itu istilahnya tidak stagnan. Dia akan terus berkembang sekalipun umur kita sudah 70 tahun, 80 tahun. Selama kita masih memakai dan selama kita masih hidup, selama ada proses pembelajaran, selama itu pula otak kita terus berkembang. Jadi tidak ada istilahnya otak itu berhenti berkembang. Selama masih ada nafasnya, selama itu pula otaknya berkembang. Nah, oleh karena itu, selama ada proses pembelajaran, maka kemampuan kita memahami bagaimana otak kita itu bekerja, harapannya ini akan bisa melejitkan potensi kita bagaimana kita belajar, plus juga bagaimana kita bisa mengajar, mentransfer ilmu yang kita punya kepada anak-anak diri kita. Mas, boleh bertanya? Mangga, Bapak, silakan. Pak Maaf Tri. dengan Pak siapa, saya nggak kelihatan. Pak Tri ya, Pak? Dari Riau. Ya. Kata-kata orang kan kalau rajin belajar mencegah kepikunan. Otaknya enggak cepat pikun gitu. Ya. Kalau dari kajian Mas Ihsan tadi kayaknya benar ya. Kayaknya benar. Kadang orang kan gitu. Kok Pak Tri hobinya belajar terus nggak capek tuh otaknya gitu. Ada teman-teman kan gitu ya Mas. Ya. Nggak capek tuh otaknya. Kadang-kadang kan mindsetnya beda-beda gitu. Betul. Tapi ternyata memang setelah kita hobinya belajar ya otaknya makin ini ya Mas, makin berkembang. Tapi satu pertanyaannya yang kita pelajari itu sudah sampai S1, udah S2, yang pelajaran yang lama itu kayaknya menghilang Mas atau terpendam gitu. Gimana Mas tanggapannya? Baik, Pak Tri. Baik, Pak Tri, maaf posisinya di mana Pak Tri? Di Riau, Pekanbaru. Di Riau. Baik. Wah, saya terbang ke Riau nih. Terima kasih Pak Tri pertanyaan dan sharingnya ya. Mohon maaf kalau saya agak melenceng sedikit karena saya desainnya saya pengen tanya jawab karena kalau saya ngasih seminar, saya udah biasa ngasih seminar di internasional dan segala macam, tapi saya agak males karena hanya one way biasanya. Orang ngasih pertanyaan di belakang, saya nggak mau karena saya pengen di jalan ini tengah jalan Bapak Ibu ada pertanyaan yang memang tercetus silakan ditanya Bapak Ibu karena takutnya dibawa ke belakang nanti sudah lupa lagi. Saya pengen ini ngobrol santai aja karena saya posisinya lama nggak di Indonesia, mudah-mudahan dengan seperti ini saya bisa menjalin komunikasi lagi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat semua di Indonesia. Dan saya juga waktu Indonesia adalah saya adalah seorang pengajar gitu. Nah, jadi Bapak
Tri, terima kasih. Jadi saya sharing sedikit Pak. Dulu saya pernah dulu ada rumah sakit itu waktu saya di Toronto di Kanada. Rumah sakit itu khusus rumah sakit yang didesain untuk orang tua. Singkat cerita, bagaimana mereka kan kalau konsep itu kebanyakan pikiran orang biasanya Indonesia udah tua mah udahlah diem aja lah apa namanya di rumah aja gitu kan banyak-banyak zikir ya kan mohon maaf dengan segala nunggu waktunya aja gitu kan tapi sesungguhnya apa yang terjadi dalam rumah sakit ini rumah sakit keren banget rumah sakit ini justru dibuat ini dulu rumah sakit orang Yahudi Pak rumah sakit orang Yahudi yang orang Yahudi kebetulan saya ke situ jadi beberapa bulan ya saya di situ ya jadi rumah sakit itu dibuat untuk mengoptimalisasikan otak orang tua. Jadi isinya itu rumah sakit besar sekali berapa hektar, dalamnya itu kebanyakan adalah orang tua. Jadi mereka punya pemikiran bahwa seperti tadi saya sampaikan Pak, bahwa otak manusia itu selama dia masih hidup, selama itu pula dia berkembang. Jadi mereka menganggap supaya orang tua ini bagaimana hidupnya bisa bermakna, maka sama dia dioptimalkan. Nah, ada satu konsep di dalam dunia neuroscience, otak kita itu seperti plastik, Bapak Ibu. Seperti plastik maksudnya bukan bahannya, tapi sifatnya. Begini Bapak Ibu. Kalau kita misalkan ya naik motor nih, belajar naik motor Pak Tri. Atau Pak Tri misalkan naik mobil. Pertama kali naik motor atau naik mobil, kira-kira sering nggak Pak lihat spion? Bapak? Oh, tiap 3 detik kita lihat spion kan ya betul Pak ya tapi bayangkan sudah seminggu kita naik mobil atau naik motor udah tuh kita belok nggak pakai sen kadang-kadang karena naik motor dipatahin deh itu spionnya langsung belok aja kan tapi kita tetap bisa tahu Pak kita mampu mengendalikan itu semua kenapa karena otak kita waktu pertama kita naik motor kita nggak tahu nih bagaimana mengintegrasikan tangan kaki kecepatan apa yang ada di depan, apa suara yang akan datang. Itu prosesnya sangat kompleks. Otak itu harus bisa mencerna dalam waktu kurang 1 detik. Nah, jadi otak kita itu akan membentuk jejaring baru. Nah, ketika jejaring baru itu sudah terbentuk, maka itulah yang membuat kita mampu melakukan banyak hal secara otomatis dalam hidup kita. Sama ketika kita belajar membaca, orang membaca itu sebenarnya dia itu menguatkan jejaring karena membaca itu kan kita akan mensintesa, mendapatkan informasi sebelumnya kita tarik, kita hubungkan dan segala macam. Nah, informasi ini yang membuat jejaring otak ketika orang itu suka membaca sebenarnya dia membuat terus otak dia bekerja. Karena prinsip otak itu kan dia padat. Prinsipnya adalah use it or lose it begitu kira-kira kalau bahasa orang Riau Pak ya. Digunakan atau dia hilang. Jadi kalau jaringan misalkan untuk membacanya misalkan seperti ini. Nah, kalau dia tidak digunakan, dia akan hilang tuh, Pak. Dia akan pakai yang jaringan saraf ini untuk hal yang lain. Misalkan Pak Tri yang tadinya suka baca jadi nggak baca, lebih suka ngapain sekarang? Melukis. Nah, yang ininya tadi jejaringnya seperti ini untuk kemampuan membaca jadi lebih cepat, ini hilang kalau nggak suka baca. Maka dia berubah bisa mengganti untuk jejaring untuk membuat kita memberikan kemampuan skill agar kita bisa melukis. Nah, inilah yang membuat kenapa ketika orang membaca itu sesungguhnya dia terus melatih jejaring otak saraf dia. Nah, memang ini kalau kita berbicara bagaimana orang itu bisa lupa. Salah satu konsep lupa adalah memori adalah ketika orang itu dapat informasi yang lama itu bisa terhapus oleh yang baru. Itu hal yang wajar sebenarnya. Atau begitu juga sebaliknya. Nah ini jadi Pak Tri ini menjadi hal yang wajar sesungguhnya. Apalagi mungkin kalau saya bertambahnya umur, memang kemampuan memori tak bisa dipungkiri akan juga lebih menurun gitu. Walaupun mungkin kita bisa latih, tapi kualitasnya tidak akan memang seoptimal waktu kita masih muda. Tapi poinnya adalah selama kita membaca dan kita terus melakukan hal yang bisa merangsang jejaring saraf otak kita, itu sungguhnya bagus sekali. Nah, dan itu membaca bisa mereduksi, menurunkan probabilitas kita untuk bisa misalkan Alzheimer ya, pikun dan segala macam. Gitu.
Itu kira-kira Patri. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, makasih Pak pencerahannya. Iya, sama-sama Patri. Baik, neuroscience adalah, kalau saya balik lagi, ini sebenarnya ilmu yang mempelajari bagaimana cara otak kita bekerja atau saling berkomunikasi ya tadi. Jadi kita tahu bagaimana dia bekerja, maka kita bisa intervensi atau aplikasikan untuk hal-hal lain. Nah, ketika kita berbicara virtual reality, ini adalah satu teknologi yang saya pikir akhir-akhir ini rame di Indonesia ya, dengan istilah dunia metaverse-nya. Jadi salah satu memang keunggulan dari virtual reality ini atau VR, istilahnya dia punya immersive experience. Jadi kita seolah-olah punya pengalaman ada di dalam dunia itu. Nah, ini yang sesungguhnya nanti akan terkait bagaimana proses pembelajaran itu bisa termaksimalkan. Salah satunya adalah kita punya kemampuan spasial istilahnya Pak. Kemampuan spasial itu sangat diperlukan sekali dalam berbagai macam aktivitas kehidupan. Jadi kalau kita berbicara IQ, ada IQ itu kan terdiri dari banyak komponen gitu. Nah, salah satu komponen intelligence atau IQ adalah kemampuan spasial, kemampuan membaca space, ruang gitu kira-kira. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan yang salah satu yang esensial di dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Aplikasinya adalah contoh anak-anak kemampuan dia kan nanti untuk bisa belajar matematika, ya kan sangat dengan ruang, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia tahu bagaimana cara efisien pulang ke rumah, rutenya yang mana. Kalau dia sudah besar nanti dia tahu misalkan kerja di bagaimana memapping area di bumi di daerah mana. Itu kan kemampuan spasial ini yang sesungguhnya berperan sangat penting. Nah, jadi kemampuan ini terkait kemampuan yang terkait dengan ruang atau informasi dikaitkan di mana sebuah hal itu berada gitu. Jadi kalau informasi itu bisa ada di misalkan saya naruh benda nih di ruangan A, B, C, D, segala macam. Nah, oleh kan contoh di rumah kita nyimpan benda-benda. Kalaupun biasanya kalau di mungkin saya pikir di Indonesia juga ya. Misalkan anak di sini, misalkan anak ini di training, kalau memang misalkan terjadi waktu itu apa ya? Ada badai beberapa minggu lalu. Ketika terjadi badai, maka Anda mengumpul di tempat ini. Gitu. Ini kan ada sebuah kalau kelasnya hancur, Anda harus lari kemana? Stepnya ke sini, sehingga kita berkumpul di sini. Ini kemampuan kita terkait ruang ataupun informasi di mana diletakkan. Jadi ini dalam proses pembelajaran menggunakan VR itu memang terkait bagaimana melatih orientasi anak didik itu sendiri. Jadi dia ini coba belajar dalam case ini dia belajar geografi. Jadi dimasukkan ke dalam VR itu sendiri. Jadi anak-anak itu dengan masuk ke dalam VR dia seolah-olah sedang ada di bukit itu. Gitu. Nah, istilahnya virtual field trip gitu, jalan-jalan virtual. Dalam proses pembelajaran geografi ini. Jadi rupanya dia temukan bahwa ketika anak-anak itu belajar melalui dunia jalan-jalan virtual dalam kelas geografi ini, VR ini bisa memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran bahwa anak-anak itu jadi lebih enjoy pengalaman belajarnya dan juga berpengaruh pada proses nilai yang dia dapatkan. Jadi ini memang mengasah kemampuan spasial termasuk ketika kita membangun sebuah program pun di dalam VR, ini sebenarnya membangun kemampuan kita. Nah, Bapak Ibu, ini izinkan saya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, kemampuan spasial itu terkait nanti, Bapak Ibu bisa lihat gambar otaknya di sini, Bapak Ibu? Bisa lihat di sini? Bisa ya? Bisa, Mas. Iya, Pak. Bisa. Baik, kalau memang bisa, salah satu yang diasah ketika orang menggunakan VR itu, jadi seperti saya bilang bahwa otak itu sebenarnya saling terkait. Jadi sebenarnya kalau ada orang istilah otak kanan, otak kiri, sebenarnya art itu seni di otak kanan, matematika otak kiri. Itu sebenarnya itu sebuah pemikiran yang sebenarnya tidak begitu benar sesungguhnya. Itu dalam neuroscience tidak sesimpel itu istilahnya memappingnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dengan belajar menggunakan VR dalam penelitian itu ditemukan bahwa jaringan otak yang ada di sini, jadi kalau otak kita slice, nih dari atas kita lihatnya. Jadi ini yang terkait jadi jaringan otak saraf yang ada di depan ini
dia nanti terkait dengan yang di sini gitu. Dan inilah yang bertanggung jawab istilahnya ketika ada korelasi antara apa yang anak lihat dan apa yang dia lakukan. Contoh ketika saya gurunya mengajarkan begini loh cara misalkan membuat rumah, kan dia harus bayangkan dulu, lalu mungkin dia gambar lagi atau dia susun. Itu kan ada sebuah proses kompleks. Anak itu harus mampu melihat, dia cerna di dalam otak dia, lalu dia translasi menjadi sebuah bentuk perilaku. Nah, proses yang terjadi di otak itu sebenarnya tidak sangat-sangat kompleks. Jadi apa yang ada di jaringan otak saraf yang ada di sini dan di sini mereka saling terkait. Nah, jadi ketika banyak anak-anak yang kehilangan orientasi, dia tak mampu misalkan mengenal ruang dan segala macam, itu banyak bahwa ditemukan bahwa tidak ada interaksi yang cukup, istilahnya interaksinya terganggu di jaringan otak saraf yang ada di depan dan yang ada di samping ini. Nah, jadi ketika orang belajar menggunakan VR, sebenarnya VR itu membantu anak supaya dia menstimulasi bagian otak yang terkait untuk mengenal ruang seperti itu. Nah, aplikasinya adalah ketika dari kemampuan spasial ini, contoh dengan simulasi pembelajaran matematik ini sudah orang banyak di penelitian itu dilakukan bahwa simulasi belajar matematika, misalkan kita contoh mengenalkan apa ya Pak, segitiga, jajar genjang itu bisa dimasukkan ke dalam VR. Mungkin dengan seperti itu anak lebih bisa mengenal, oh seperti ini loh bentuk ruang gitu. Nah, geografi dan tata ruang, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika tadi ya simulasi dalam keadaan emergency, ada banjir, gempa, tsunami, maka anak-anak itu tahu kemana dia harus cari perlindungan. Apalagi kemarin ya terjadi gempa ya di daerah Pasaman Barat gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang penting sesungguhnya Indonesia, karena Indonesia berada di ring of fire yang sangat rentan dengan gempa, maka memberikan pengetahuan, mensimulasikan kepada anak, mengasah kemampuan spasial ini menjadi satu hal yang esensial menurut hemat saya. Nah, VR dapat meningkatkan kemampuan spasial anak didik kita. Gitu. Ini satu riset yang memang sudah established. Jadi satu, bahwa dengan VR itu kita sebenarnya secara tidak langsung mengasah kemampuan spasial anak-anak kita. Gitu. Dan kedua, nah ini proses biasanya itu, Bapak Ibu boleh kasih saya jawaban, kenapa anak-anak biasanya kalau diajarkan itu suka belajar konsep, banyak gak sih Bapak Ibu diajarkan yang anak-anak itu belajar konsep, kira-kira kalau belajar konsep itu lebih berapa persen sih Bapak Ibu dengan atau apa yang dia harus lakukan, dia rasakan gitu, berapa banyak persentasenya Bapak Ibu kira-kira, bisa kasih saya masukan? Nah, baik, mungkin Bapak Ibu bisa langsung di-unmute ya. Untuk berapa persen nih kira-kira dari para peserta didiknya? Mungkin dari Pak Amin atau Pak Tri, Pak Ketut, silakan. Iya, kalau secara Terima kasih. Oh, iya. Kalau dari saya Pak Tri itu selama mengajar umumnya guru-guru itu pengalaman kita itu persentase teorinya yang banyak. Kalau ya buat persen mungkin secara umum ya Mas ya. Itu ya. Kalau saya melihat itu kebanyakan tuh sekitar banyak teori, kalau katanya 70%-an lah. 70%, Pak. Jadi 30% praktek ya. Praktek istilahnya. Ya, Oke, baik. Kalau yang saya alami ya Pak. Iya. Nah, baik. Tapi kalau secara umum saya mengalami seperti itu. Inginnya dibalik gitu. Inginnya dibalik. Betul. Karena kalau belajar sains itu kan harusnya menemukan eksperimen dulu baru menemukan teori gitu ya. Seperti menarik. Itu. Katanya kan gitu, tapi ternyata pengalaman kita juga anak-anak kita yang diajar oleh guru-guru itu kok belajar IPA nggak pernah praktek ya. Nah, ini kan jadi tantangan juga gitu. Kita mau berusaha kembalikan, tapi ternyata di lapangan guru-guru yang ngajarin anak kita juga bukan menyalahi ya Mas ya. Kita tanya
Ya, Heeh. memang nggak ada, teori aja ya. Teori aja. Hmm. Nah, ini yang jadi tantangan sih kalau belajar sains itu. Sebetulnya saya ngajar kimia, Mas. Wah, ini menarik nih. Ini menarik. Ingin Pak, merubah mindset-nya ke maunya ya prakteknya praktek, dulu baru teori gitu ya. teori. Ah, Betul. itu sih, Mas. Siap. Makasih Pak Tri ya. Maaf ya Pak Tri. Iya, Pak Tri. Iya, aduh, terima kasih Pak Tri. Saya dapat masukan nih jadinya kan. Saya juga sambil belajar sebenarnya. Jadi saya lagi ngelatih jaring otak saraf. Iya. Baik, ada lagi mungkin selain Pak Tri? Ada lagi Mas dari Pak Iketut Putra. Mungkin silakan Oh, Pak silakan. Iketut. Kayak dari Ya. Bali nih ya, Pak Ikutut. Ya, selamat pagi Iya. Mas Ihsan. Terima kasih Selamat atas pagi. waktunya. Saya guru IPA di tingkatan Oke. SMP. Jadi Iya. saya ngajar ada fisikanya, ada biologinya. Kalau dari segi persentase kegiatan pemberian konsep dan praktik, kalau sepengalaman saya memang lebih banyak ke konsepnya. Ya. Paling tidak 60% dari pembelajaran itu saya konsep. Tapi memang di setiap bab atau kalau kita di keguruan di kompetensi dasar itu di setiap KD saya selalu ada praktiknya. Nah, kalau perbandingannya jika satu KD itu saya ada sekitar 6 pertemuan misalnya, paling tidak satu pertemuan itu saya ada praktik. Jadi di setiap pertemuan saya ada praktik. Walaupun seperti itu, kalau kita lihat dari segi persentase ya masih lebih banyak konsep yang saya ajarkan dibandingkan dengan praktiknya. Gitu. Ya. Kita sih memang berharapnya praktiknya lebih banyak, tapi memang kalau kendala biasanya kalau kita rasakan di sekolah itu, jika praktiknya banyak, persiapan untuk praktik itu lumayan waktunya. Persiapan praktik itu lumayan, mengajak anak-anak untuk mengeksplorasi sesuatu dengan praktikum itu juga membutuhkan waktu gitu. Sehingga kita memang berusaha untuk balance antara pemberian konsep atau teorinya dengan praktiknya. Nah, itu kalau berdasarkan pengalaman saya. Oke. Menarik. Terima kasih Pak Ketut. Ini memang jadi memang maksudnya dari dua informasi tadi memang bisa kita katakan bahwa proses praktek itu maksudnya masih agak kurang gitu ya Pak, secara general mungkin kalau boleh saya melihat gitu ya. Nah, memang saya hanya sharing saja sebelum saya masuk ke yang ini, bahwa sebagai contoh ketika saya mencoba membandingkan juga dengan Indonesia di sini. Contoh ketika anak-anak di sini misalkan katakanlah di TK gitu ya. Jadi di sini tuh salah satu proses pembelajaran itu kayak di TK gitu, mereka nggak ada bangku, nggak ada meja gitu. Jadi salah satunya adalah bahkan sampai kelas 2, 3 SD pun mereka sebenarnya lebih banyak bermain di sekolah itu. Tapi dalam proses belajar dalam bermain itu, contoh mereka pengen dikenalkan bagaimana membuat pupuk kompos. Jadi memang sampah itu ditaruh di sekolah itu, dilihat berhari-hari sampai nanti ada cacing. Sebenarnya gurunya ini pengen ngajarin nanti cacingnya tuh membuat tanah gembur dan segala macam. Nah, sehingga di situ ada praktek secara tidak langsung mereka hanya main-main, tapi anak-anak itu sebenarnya secara tidak langsung dalam proses praktek itu nanti ada teori, ya konsep yang sebenarnya secara tidak langsung juga dia sampaikan. Jadi memang kembali lagi ke Bapak Ibu melihat slide saya ini, ada seorang ini di dunia psikolog, dia terkenal sekali namanya Kolb's. Jadi membuat proses pembelajaran namanya experiential learning. Jadi proses pembelajaran itu di mana pengetahuan dan informasi itu bisa dihasilkan dengan merubah pengalaman seorang. Itu kuncinya, itu adalah mengubah pengalaman. Jadi ilmu pengetahuan bisa dihasilkan dari proses mengambil dan merubah pengalaman. Jadi seperti yang tadi Bapak udah sampaikan ya, bahwa anak itu misalnya diminta praktek, dia melakukan, lalu kan dia berpikir, oh tadi kenapa ya kalau kimia ini dicampur dengan bahan ini, dia jadi warnanya berubah. Kan dia berpikir, bagaimana itu bisa terjadi, apa yang terjadi reaksinya. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu apa yang kita harus lakukan nih? Misalkan, apakah saya kurangkan biar warnanya lebih cerah atau lebih... Ini adalah sebuah proses pembelajaran konsep yang sudah established dalam dunia barat, makanya mereka banyak menerapkan praktek. Nah, memang di Indonesia ketika ini menjadi hal satu yang kendala juga, bahwa tadi disampaikan Pak Ketua persiapannya dan segala macam agak sulit.
Kadang-kadang kita ingin melakukan hal-hal yang untuk kita lakukan dalam dunia real itu sulit. Contoh kayak tadi kimia, ya, kita mau mengajar seperti apa sih namanya CO2. Dulu belajarnya kan orang hanya dilihatin table atau dia gambar dan segala macam. Secara brain, secara visualisasi agak sulit. Nah, salah satu teknologi ini adalah dengan dunia VR, kita bisa melakukan hal-hal simulasi yang bahkan tak mungkin kita lakukan dalam dunia nyata sekalipun. Nah, sebagai satu contoh ada kolaborator saya waktu itu profesor saya lupa di mana ya. Saya lupa Portugal. Jadi bagaimana contoh ketika dokter itu dia pengen masuk ke dalam usus pasien, kan sulit. Biasanya kan dimasukkan kamera kan, di endoskopi dan itu sangat tidak nyaman. Tapi dokter bagaimana dibuat dengan VR seolah-olah si dokter itu ada di dalam ususnya pasien. Jadi dokter bisa ngelihat, oh yang ini yang rusak nih, yang bawah, yang segala macam. Nah itu adalah namanya experience learning. Nah, sama sebuah proses pembelajaran itu bisa dengan memberikan pengalaman bahwa bisa melakukan banyak hal-hal siswa itu yang tak mungkin dia lakukan. Contoh seperti apa rasanya misalkan kalau misalkan O2 terus ada apinya gitu kan. Bagaimana efeknya? Itu kan sebuah proses yang kadang sulit untuk kita lakukan dalam dunia nyata gitu ya. Mungkin bisa saja. Tapi dengan VR ini menjadi hal yang bisa dilakukan. Hal itu sangat sangat mungkin sekali. Dan ini akan ketika proses pembelajaran dengan praktek istilahnya dalam bahasa Indonesianya akan menambah efektivitas belajar terhadap siswa kita. Mengingat ini lebih baik terhadap materi yang kita berikan dan lebih menancap sesungguhnya. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin tadi di sini ada guru biologi tadi ya, saya lupa. Contoh kita mau ngajarin pembuluh darah. Bagaimana ngajarin pembuluh darah? Sulit kan? Coba bayangkan ketika anak itu masuk ke dalam pembuluh darah. Dia tahu, oh begini rasanya pembuluh darah nih. Elemennya apa aja gitu kan. Kita bisa besarkan, kita kecilkan. Sama seperti ini, DNA. DNA itu, oh ini begini DNA itu ya. Kalau terjadi mutasi seperti apa. Kalau misalkan dia rusak seperti apa. Dan anak itu memang ada di situ. Karena ketika dia mungkin mendapatkan sebuah pengalaman tentang konsep yang dia pelajari, secara otak itu pengalaman itu biasanya lebih nempel di dalam memori kita. Sebagai contoh lah, kalau kita punya pengalaman buruk tiba-tiba pengalaman yang tak pernah terlupakan, misalkan kita melakukan hal dan itu merubah hidup orang gitu kan. Mungkin sampai kita mati kita tak akan pernah lupa tentang hal itu. Nah, karena itu nempel di kepala kita. Sama juga pengalaman yang sama ini bisa kita bawa dalam dunia VR teknologi. Nah, salah satu VR itu bagusnya adalah bisa melakukan hal-hal yang tak mungkin dalam dunia nyata kita lakukan. Bagaimana rasanya kalau kulit kita terbakar gitu kan? Kalau kebakaran apa yang harus kita lakukan? Itu di dalam dunia VR kita bisa lakukan simulasi-simulasi seperti itu. Dan aplikasinya sangat-sangat banyak sekali baik dalam dunia kedokteran, contoh mengajarkan bagaimana anak-anak kedokteran caranya operasi gitu kan. Jadi dia lakukan simulasi operasi seperti dia memang sedang melakukan operasi gitu. Nah, dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa yang propose model yang biru itu adalah anak itu dibagi dua, belajar pakai VR yang nggak pakai VR. Jadi belajar pakai VR rupanya hasil kuisnya hasil UAS atau TS ya, itunya lebih tinggi dibandingkan yang tidak belajar menggunakan VR. Nah, lalu dicoba lagi anak-anak yang ADHD. Bapak Ibu tahu anak-anak ADHD? Anak-anak ADHD adalah anak-anak yang dia ADHD istilahnya Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu anak-anak yang biasanya hilang kemampuan fokusnya itu lebih rendah dan dia hiperaktif. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah menemukan ada anak di kelas baru duduk 3 menit udah loncat lagi, naik meja dan segala macam. Salah satu karakteristik anak-anak ADHD seperti itu kalau di kelas biasa. Nah, jadi kemampuan fokus itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, ketika diserapkan pada anak-anak yang ADHD, rupanya belajar menggunakan VR itu berdampak lebih positif pada anak-anak itu dibandingkan dengan belajar secara formal. Nah, lalu model pembelajaran seperti apa yang efektif? Sebenarnya, kalau kita lihat di sini, ini yang tradisional, nggak pakai VR, ini pakai VR, dan yang terakhir adalah belajar dikombinasikan. Yang tradisional yang kita sudah lakukan di kelas, ditambah dengan menggunakan VR. Ini lebih melejitkan kualitas proses belajar lebih efektif. Karena salah satunya itu, ada elemen bagaimana anak-anak itu punya pengalaman, dia belajar tentang konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah,
Mohon maaf, waktu saya tinggal berapa lagi? Sebenarnya saya sudah agak meleset nih. 15 menit lagi, Mas Ihsan. 15 menit lagi. Oke. Belajar dengan melakukan, by doing, learning by doing. Bapak Ibu, ini otak itu seperti ini. Ini ya, kalau kita belajar, anak didik belajar, sesungguhnya itu ada sebuah proses kompleks yang terjadi. Ada proses melihat, mendengar, dan melakukan. Nah, ketika anak itu duduk, dia mendengar konsep, ya. Ketika dia belajar menggunakan VR, ada konsep yang dijelaskan, dia dengar, dan dia bisa lakukan dengan simulasi. Sesungguhnya di otak kita, di otak anak-anak didik kita, itu terjadi jaringan saraf yang ada di bagian depan, frontal, maksudnya di belakang dahi persis, dengan apa yang ada di belakang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat, sesungguhnya bagian otak yang sangat dominan memproses kita mampu melihat apa benda ini warnanya merah kah, biru kah, hijau, segala macam. Nah, itu diproses oleh otak bagian belakang. Makanya kalau ada orang atau anak kita atau kita mungkin pernah jatuh, terpentok bagian belakang, itu biasanya langsung hitam kelihatannya kan. Karena itu adalah bagian otak yang berfungsi untuk proses penglihatan. Jadi makanya hati-hati ketika kita jatuh kena belakang bisa langsung kelihatannya hitam dunia. Ini memang bagian otak itulah yang berfungsi untuk penglihatan. Nah, dalam proses pembelajaran menggunakan VR salah satu seperti tadi saya sampaikan, di situ orang akan punya pengalaman yang seolah-olah memang ada di dalam itu. Rupanya dia temukan orang ketika belajar menggunakan VR, menambah efektivitas jejaring antara otak yang ada di bagian depan, karena otak bagian depan ini istilahnya direktur otak ya Pak, yang sangat berfungsi untuk proses logik, membuat keputusan, banyak hal terjadi di otak bagian depan. Jadi kayak direktur harus berkomunikasi sama otak yang di belakang, proses visualisasi. Nah, VR ini rupanya dia membantu melejitkan jejaring koneksi antara jejaring saraf yang ada di depan dan ada di belakang. Karena salah satu keunggulan teknologi yang tadi membuat kita seolah-olah ada dalam dunia itu. Nah, jadi kalau di luar memang belajar menggunakan VR adalah menjadi salah satu tools yang mereka gunakan supaya proses pembelajaran itu secara tidak langsung menstimulasi otak anak. Nah, ini adalah kayak diagram bagaimana supaya anak itu bisa lebih ingat materi yang diajarkan. Ini 10%, 20, 30, 50, sampai 90%. Rupanya proses pembelajaran yang bisa membuat kita sekalipun kita selalu belajar walaupun sudah berapapun umur kita, misalnya kayak Pak Tri tadi ya, satu habit yang bagus sekali sampai berapapun umur kita terus belajar. Supaya informasi itu tetap nempel di kepala kita adalah bahwa kita bukan cuma hanya sekedar menyerap informasi, mendengarkan, melihat, membaca, tapi yang membuat informasi itu bisa nempel di jaringan di dalam memori kita adalah kita melakukannya. Baik kita melakukan simulasi dengan drama kayak di sekolah, contoh bagaimana sih kalau orang marah itu seperti apa sih yang terjadi dalam tubuhnya. Suruh dua anak itu saling marah gitu, biar mereka merasakan oh gini rasanya marah. Termasuk simulasi pengalaman-pengalaman yang dilakukan dalam dunia VR. Istilahnya belajar dengan melakukan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu memang konsep dari konsep inilah, karena dulu belum ada VR sangat sulit melakukan hal-hal ini. Contoh ya, kayak tadi ya, kita mau ngajarin kimia, biologi, banyak konsep-konsep yang dulu hanya sekedar anak itu ngawang-ngawang. Misalkan belajar apa Pak yang menurut Bapak Ibu ketika mengajarkan apapun lah materinya yang menurut Bapak Ibu sangat challenging, sangat sulit sekali. Karena sepertinya nih, kalau saya ngajar nih anak kayaknya cuma bengong-bengong, entah dia ngerti, entah apa. Kira-kira tentang apa Pak? Bapak Ibu, bisa kasih saya satu masukan? Lapisan bumi mungkin Mas Ihsan. Aduh, ini Lapisan menarik. bumi. Lapisan bumi, betul. Saya juga nggak kebayang gimana lapisan bumi ya kan. Terus apa lagi Pak? Kira-kira Bu? Dijelaskan tentang atom, bentuknya paling kecil dari yang terkecil, nggak bisa dilihat oleh mata. Waduh, gimana bayanginnya Pak? Kalau sekarang kan ada mungkin penjelasan di VR atau aplikasi yang lain, itu jadi
terbayang gitu otaknya. Oh ini gitu. Lapisan bumi besar mungkin Pak. Kalau yang Betul. atom, Yang atom kecil part ya. kecil dari yang terkecil katanya. Teorinya gitu. Betul. Iya menarik. Iya. Apalagi kalau sudah berbicara kuantum misalkan. Misalkan Iya. di kuantum fisika kan, waduh ini memang satu challenge sendiri ya kalau kita belajar lapisan bumi. Saya ingat waktu itu entah sebulan lalu ya. Jadi bagaimana dia tuh pengen mengajarkan gempa sama anak-anak di sini. Kan nggak kebayang anak-anak gempa di mana gitu. Jadi dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, memang didesain kayak kita sedang ada di dalam rumah. Jadi itu adalah museum tentang Auckland gitu. Nah, dimasukkan di situ tiba-tiba rumah itu bergerak seperti memang gempa. Nah di situ kan anak-anak jadi tahu, oh begini rasanya gempa, rumah akan hancur dan segala macam. Nah dengan pengalaman itu lalu anak bertanya, apa yang terjadi sebenarnya di bawah bumi kita, lapisan bumi kita. Nah, di situ barulah mereka menjelaskan dengan screen-nya di lapisan bumi seperti oh anak itu mulai belajar seperti ini gitu. Nah, termasuk juga dengan tadi hal yang kecil seperti itu ya, memang sangat sulit sekali kan kita bayangkan, tapi ya alhamdulillah dengan ada teknologi ini kita bisa membuat lebih konkret sesungguhnya, bukan lebih konkret, maksudnya bisa lebih mengena gitu dalam sebuah proses pembelajaran ini gitu, karena memang dalam proses pembelajaran itu sesungguhnya adalah yang terpenting adalah bukan hanya sekedar anak didik kita lulus dengan dapat nilai. Saya melihat bahwa proses pembelajaran sesungguhnya itu adalah begitu dia sudah keluar dari kelas, apakah dia mau mengeksplorasi lebih jauh. Nah, ini terkait dengan bagaimana memotivasi anak mengeksplorasi lebih jauh. Nah, tentunya dengan VR itu kembali lagi kita bisa mensimpulkan hal yang sangat sulit dalam dunia nyata. Nah, bagaimana otak kita berkomunikasi, Bapak Ibu? However, when viewing the brain in this fashion, the innermost structures of the brain can become unclear. Let's look at the region in bright Sorry, blue. Pak, saya cepatkan sedikit. This is the choroid plexus, along with the rest of the ventricular system, which is continuous with the central canal of the spinal cord. Nah, seperti saya jelaskan bahwa di dalam otak kita itu sangat banyak miliaran sel dan mereka saling berkomunikasi dan prosesnya amat sangat kompleks. Nah, jadi ini salah satu konsepnya adalah bahwa bagaimana jejaring saraf itu. Istilahnya kalau dia misalkan tadi kita belajar membaca, dia akan awalnya dia nggak saling kenal, tapi lama-lama akhirnya miliaran saraf saling aktif ketika kita baca, akhirnya dia saling kenal nih si otak ini gitu. Nah, ketika dia sudah saling kenal, maka lama-kelamaan dia tahu kalau kita itu mau membaca, maka yang 1 miliar misalkan 1 miliar saraf yang biasa dipakai gunanya berfungsi untuk kita membaca, maka itu akan aktif bersamaan. Dan ketika kita hidup ada banyak ribuan mungkin jutaan aktivitas, bukan cuma aktivitas, tapi termasuk cara kita merasa. Kita merasa sedih, kita merasa senang, kita kecewa. Setiap elemen emosi yang kita rasakan itu punya jejaring bentuk, istilahnya bentuk pola jejaring otaknya itu berbeda. Bayangan Bapak Ibu, kalau itu yang sebenarnya orang banyak lakukan sekarang dengan dunia artificial intelligence, bagaimana kita bisa memapping karena setiap aktivitas, setiap emosi, setiap yang kita pikirkan itu punya pattern pola yang beda-beda. Nah, dengan artificial intelligence mereka mencoba memapping itu. Kalau mereka mampu memapping, maka dia tahu, oh kalau modelnya bentuknya begini, polanya misalkan bulat, ini terkait untuk belajar membaca misalkan bahasa Inggris, ini belajar kimia dan segala macam. Nah, itu yang sebenarnya banyak mereka lakukan. Mereka ingin menemukan pola-pola seperti ini, begitu. Nah. Hi, I'm Mike Shigeru. I'm a neurosurgeon. Understandable. Sorry, sini saya skip saja dulu. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan saya menutup dalam waktu 5 menit lagi. Mudah-mudahan saya bisa selesai ini. Jadi ini simulasi dilakukan ketika orang training menggunakan VR. Ini mengajarkan anak-anak di dalam laboratorium. Misalkan ada benda-benda yang berbahaya dan segala macam. Jadi satu lagi anak itu hanya belajar menggunakan teks aja dia baca gitu. Diajarin. Jadi rupanya Bapak Ibu bisa lihat yang di sini ketika anak-anak itu belajar menggunakan pakai VR, mereka disuruh sebelum masuk ke laboratorium biasanya mereka tuh ada training untuk safety-nya dan segala macam.
Nah, mereka coba kita lihat, rupanya mereka lebih enjoy dengan menggunakan VR daripada hanya sekedar membaca, dikasih teks suruh baca. Dan juga mereka punya motivasi sendiri seperti itu. Jadi mereka yang tadi disampaikan, mereka pengen mengeksplor lagi lebih jauh begitu apa yang mereka pelajari di dalam VR itu. Dan kedua, salah satu keunggulannya menggunakan VR adalah mereka ini punya kemampuan lebih untuk mentransfer apa yang dia pelajari di dalam VR di dalam dunia nyata. Rupanya mereka lebih efektif, kompeten untuk melakukannya dalam dunia nyata. Makanya termasuk bagaimana cara matiin api, kalau kebakaran bagaimana menggunakan fire extinguisher dan segala macam. Nah, itu jadi memang dengan VR itu menjadi hal yang positif gitu untuk proses pembelajaran. Jadi saya skip saja sih ini. Baik, Bapak Ibu, sekian. Mungkin ada pertanyaan atau ingin share? Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mas Iksan untuk materi yang tadi sudah disampaikan nih kepada Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand agar nanti bisa dibuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu. Mari silakan Bapak Ibu. Pertanyaan terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Wah, menarik sekali nih. Ya, tentunya Mas Iksan kita mempelajari tentang berbagai info khususnya mengenai neuroscience. Oke, sudah ada nih dari Ibu Dio. Silakan Ibu. Siap. Mungkin bisa di-mute aja langsung atau bagaimana? Baik, Assalamualaikum Mas. Selamat siang. Salam. Saya Dio dari Bangka Belitung. Oh, oke, Ibu. Saya guru bahasa Inggris. Oh, aduh. Pengen nanya, memang sekarang yang VR yang saya tahu memang baru yang dari Melia Lab, dan kemampuan saya pribadi untuk mengembangkan itu juga masih sangat terbatas. Nah, kaitannya dengan pembelajaran bahasa, saya masih suka kayak kebingungan sebenarnya bagaimana menampilkan pembelajaran bahasa dalam bentuk VR dan ya mencari strategi yang mudah untuk diserap oleh siswa melalui VR ini dalam konteks pembelajaran bahasa. Karena memang kalau ya yang saya tahu sekarang VR yang dari Melia Lab dan masih sangat terbatas ilmu saya terkait itu, dan masih suka bingung sendiri ide ini gimana ya harus mengajarkan khususnya teori yang notabene-nya memang seringnya mereka justru komunikasi memang pakai bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia malah. Jadi ketika mengaitkan pembelajaran bahasa, tata bahasa asing, apalagi mereka juga sebenarnya di kehidupan nyata lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Dari segi pandangan mungkin dari neuroscience terkait pembelajaran bahasa, ada nggak kira-kira strategi khusus yang bisa kami aplikasikan, khususnya dalam pemanfaatan VR dalam sebagai media pembelajaran bahasa tadi? Mungkin itu dulu. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti ini, saya lebih konkret saja mungkin kalau secara saya jelaskan otak nggak terlalu complicated. VR sebagai contoh ya, memang kalau mereka menggunakan, karena saya ingin mengajarkan bahasa Inggris, di mana mereka menggunakan bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Sebenarnya fine aja sih. Kalau biasanya belajar itu kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Cuma kalau memang Ibu mau transfer dari bahasa Inggris langsung ke bahasa daerah, ya bisa juga. Sebagai contoh, misalkan mau mengajar misalkan grammar gitu, misalkan banyak anak-anak kadang-kadang agak bosan belajar grammar misalkan. Ya dengan grammar itu kan sebenarnya terkait waktu kan. Nah, misalkan contohnya karena kan otak itu bekerja bagaimana dia tergantung bentuk visualisasi, tergantung bentuk juga suara, kondisi di mana dia belajar. Mungkin bisa sebagai satu contoh ketika kita ingin mengajarkan itu, dan contohnya kita pengen mengajarkan present tense gitu, misalkan saat ini gitu. Ya saat ini mungkin kondisi VR-nya bisa dalam kondisi yang sekarang ini gitu. Tapi kalau kita mengajarkan past, hal-hal yang lampau, mungkin di dalam VR-nya itu bisa berubah
misalkan yang tadinya siang jadi kemarin malam, jadi malam gelap gitu kan. Nah, karena proses otak kita itu belajar dengan melakukan asosiasi. Salah satu proses pembelajaran esensial manusia begitu dia lahir adalah sampai orang itu dewasa adalah proses belajar asosiasi. Dan prinsip belajar ini akan diterapkan dalam banyak hal, aspek industri, bagaimana dunia marketing mengasosiasikan produk ini misalkan dengan senyum, produk sabun ini dengan gambar si A, si B, si C, itu sebenarnya proses iklan itu kan selalu diulang-ulang. Nah, karena otak kita itu akan mengenal sesuatu objek itu dengan mengasosiasikan ketika itu diulang-ulang. Sama juga ketika kita ingin mengajarkan kayak tadi ya, contohnya present tense, past tense kah. Mungkin kalau kita lagi ngajar present tense, kita buat skenario-nya saat ini, misalkan siang. Kalau past tense misalkan bentuknya malam, sehingga proses konsep itu nanti akan terasosiasi. Begitu anak itu masukkan tadi immersive experience, dia lambat laun akan mengenal bahwa oh kalau present tense saya ingat di dalam VR-nya cerah, kalau misalkan past tense saya ingatnya malam, seperti itu. Nah, saya pikir dan tak ada masalah juga sebenarnya. Itulah kehebatannya VR, dia tak terbatas oleh bahasa gitu kan, sekalipun memang untuk mengembangkannya kalau secara programming dalam bahasa Inggris bisa, tapi secara apapun kita mau mengajarkan dari bahasa daerah translasi langsung ke bahasa Inggris, fine aja gitu. Jadi mungkin itu salah satunya sih menurut saya. Jadi memang di sini untuk VR itu sebenarnya kita dituntut untuk kreatif juga sesungguhnya. Dan kita memang harus perlu kayak update juga tentang teknologi. Saya paham sekali karena kita pun perlu beradaptasi dengan teknologi ini gitu. Karena ini teknologi bisa dikatakan cukup baru lah ya dalam dunia VR. Dalam dunia pendidikan di Indonesia mungkin. Tapi tidak ada salahnya kita terus belajar sehingga kita mungkin sudah mengenal, akhirnya kita bisa lebih kreatif untuk membuat hal-hal yang bisa misalkan mengenhance proses pendidikan kita dalam mendeliver dan memberikan informasi gitu. Kira-kira mungkin begitu Bu, atau mungkin jika kurang menjawab silakan. Boleh ditanyakan lagi. Terima kasih Mas, udah sangat menarik. Jadi memang mungkin lebih ke asosiasi tadi ya, memunculkan asosiasi dalam konsep dunia VR-nya. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Benar-benar bisa jadi semacam tips and trick buat saya kedepannya mengembangkan konsep pembelajaran. Terima kasih. Sama-sama. Itu memang hal yang penting lah, membuat asosiasi itu kita buat bisa lebih eye catching kalau lebih ini dan terus diulang-ulang sih. Ya. Oke. Baik. Baik, Ada lagi? terima kasih Bu Dio untuk pertanyaannya. Dio, Selanjutnya kasih. dari Pak Yoyon. Silakan Pak Yoyon. Silakan Pak Yoyon. Terima kasih Mbak. Mas Ihsan. Ya. Terima kasih. Materinya menarik nih Mas. Sama-sama. Perkenalkan saya Yoyon Effendi dari Pekanbaru Riau. Jadi satu sama. kampung dengan Pak Tri tadi. Pak Tri ya. Oh, sama-sama satu sekolah lagi, Pak. beda sekolah. Ada dua pertanyaan nih, Mas. Pertama, neuroscience itu apakah mirip dengan AI yang berhubungan dengan JST, jaringan saraf tiruan? JST, jaringan saraf tiruan. Ya, kalau kita kenal, kalau di artificial intelligence kita pernah kenal bahwa adanya namanya JST gitu. Yang kedua, ada case nih Mas, saya diminta oleh dokter anak untuk membantu pasien kanker darah anak. Jadi membuat game simulasi yang membantu untuk meningkatkan psikologi anak dalam pengobatan kanker gitu. Ya. Menurut saya teknologi VR salah satu yang bisa kita tonjolkan di sini karena biasanya kalau anak lagi pengobatan biasanya rambutnya rontok, urus. Kalau kita masukkan ke dunia nyata biasanya dia dibully gitu. Jadi dengan adanya teknologi VR ini mereka punya dunia sendiri gitu. Jadi ada confident lah dari mereka, ada percaya dirinya yang bisa kita tingkatkan gitu. Kalau menurut pandangan Mas Mas gimana, apakah konsep itu bisa kita masukkan dalam
pengobatan secara psikologi dari dokter anak ini. Ya, baik. Pak Yon, terima kasih. Pertanyaan ini menarik sekali. Saya coba dari pertanyaan nomor 1 ya. Jadi neuroscience dengan AI itu atau artificial intelligence sebenarnya dunia yang berbeda sesungguhnya ya. Kalau ini boleh saya terjemahkan dalam bahasa orang awam, sebenarnya berbeda sekali. Neuroscience itu adalah dunia biologi. Dunia AI itu dunia statistik, kalkulus. Sesungguhnya seperti itu. Cuma dengan hadirnya AI itu kan sebenarnya artificial intelligence, ini sebuah istilah saja sebenarnya. Kenapa orang sekarang mengasosiasikannya dengan jaringan saraf? Yang terbaru misalkan AI, dunia artificial intelligence, yang terbaru, algoritma terbaru adalah deep learning istilahnya. Deep learning, makanya itu yang bisa membuat teks. Misalkan Bapak Ibu masukin 2 kata, 3 kata, nanti dia bisa buat artikel sendiri untuk Bapak Ibu. Dia bisa nebak ini muka siapa, kayak Facebook ya. Kalau Bapak Ibu sering upload foto, dia tahu nih nanti foto Ibu Bapak di-upload siapa, nanti kasih masukan kan. Oh, ini muka kamu bukan. Nah, itu bisa dilakukan ketika ada proses pembuatan istilahnya model itu belajar. Nah, kenapa orang sebut kayak jaringan saraf buatan tadi? Sesungguhnya ini hanya istilah saja. Jadi karena secara algoritma dia itu orang mengistilahkannya, dia itu bekerja kayak saraf gitu. Jadi karena kita datanya banyak, misalkan sampai ribuan, jadi misalkan satu unit algoritma, dia terkait dengan algoritma yang lain, sehingga dia membentuk seperti jaring saraf otak. Makanya orang-orang AI kayak hanya membuat apa sih namanya, apa tadi ya istilahnya, ilustrasi seperti otak itu, kira-kira seperti itu. Tapi sesungguhnya otak itu saraf jauh lebih kompleks daripada AI itu sendiri sesungguhnya. Sebenarnya orang neuroscience bilang, ada yang bilang oh enggak, AI itu tidak bisa diasosiasikan dengan otak sesungguhnya, karena sesungguhnya jauh lebih kompleks otak kita daripada AI gitu. Nah, anyway, tapi orang sekarang mencoba menggabungkan dunia neuroscience dengan AI gitu. Misalkan sebagai contoh, dulu saya waktu di Belanda, itu satu yang menarik. Saya maksudnya ya tadi ya, experience learning, belajar dengan pengalaman. Jadi rupanya ketika saya berimajinasi, saya misalkan imajinasi ngangkat handphone, imajinasi, bukanlah saya lakukan, kalau ini saya lakukan nih, saya lakukan. Tapi saya hanya bayangkan saya ngangkat handphone. Dengan saya membayangkan saya pegang kacamata. Enggak lakukan, hanya bayangkan. Jadi rupanya ketika kita mengimajinasikan 2 hal yang berbeda dalam otak kita, itu dalam hitungan sekian 3 detik saja, itu kita bisa mapping dengan AI. Jadi kita bisa tahu kapan kita lagi imajinasi handphone, kapan kita lagi imajinasi kacamata. Nah, itulah yang sekarang dipakai orang untuk banyak memprediksi hal-hal artificial dalam dunia artificial intelligence. Jadi ini sebenarnya berbeda sekali kalau singkat cerita. Tapi orang sekarang gunakan untuk mengkombinasi untuk mempelajari dunia neuroscience lebih dalam. Dan kedua, saya ingat ada kolaborator saya di Prancis. Jadi mungkin kasusnya bukan untuk kanker, autis kalau nggak salah. Jadi anak autis itu kan dia, pemasaran anak autis adalah kemampuan dia terkait kemampuan skill sosialnya itu rendah, sehingga dan dia kemampuan membaca emosi juga rendah kan, sehingga dia tidak bisa mengenali kadang-kadang mana orang marah, mana orang sedih, karena buat dia semua emosi datar kayak sama aja. Nah, tentunya akhirnya sama dia dibuat bagaimana dalam dunia VR dia dibuat simulasi agar anak-anak autis ini mampu berinteraksi, karena kan itu masalah anak autis, istilahnya dia tidak berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, di dalam dia menggunakan VR apa augmented reality. Augmented reality itu Bapak Ibu tetap bisa lihat dunia nyata kayak main Pokemon lah dulu Bapak Ibu. Lagi rame itu kira-kira seperti itu AR. Sama dia dilatih bagaimana agar anak-anak ini mampu berinteraksi seolah-olah kayak ada avatarnya orang di dalamnya, tapi dia berlatih berinteraksi sosial sampai nanti akhirnya dibuka udah agak confidence ditaruh dalam dunia nyata. Sama juga, jadi sebenarnya bisa dilakukan dalam banyak hal, termasuk misalkan anak-anak yang punya kanker tadi ya, karena untuk bagaimana meningkatkan kemampuan self confidence anak itu bisa sekali. Dulu saya pernah ingat waktu saya ada rumah sakit namanya Sick Kids Hospital, itu rumah sakit khusus anak-anak Bapak Ibu. Rumah sakit anak-anak itu rumah sakit yang terbesar di Amerika Utara, di Kanada, Amerika. Tapi rumah sakit ini kerennya, saya suka. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit itu, kita tidak merasa rumah sakit, kita ngerasa di mall. Bayangkan,
ketika seorang anak waktu itu mau dioperasi matanya karena apa sih penyakit saya lupa itu. Jadi harus dioperasi korneanya, maka si anak dokter itu datang dia pakai baju badut padahal dia ahli spesialis bedah mata anak. Jadi dia bawa main-mainan kayak mobilan, dia pakai badut dan segala macam. Jadi anak itu tidak tahu bahwa anak itu sebenarnya sedang digiring ke ruang operasi. Dan anak itu hanya ketawa. Di situ saya belajar bahwa bagaimana men-treat pasien, especially anak-anak, bahwa di sini memerlukan sentuhan psikologis yang hebat dan secara profesional. Termasuk apalagi kanker. Nah, bagaimana meningkatkan self confidence dengan VR bisa dilakukan. Kayak waktu itu di mana? Oh, di Oxford, Universitas Oxford. Bagaimana VR ini digunakan untuk terapi-terapi psikologi. Ya sama meningkatkan kemampuan confidence ketika anak itu misalkan dia diberikan simulasi kalau salah rambutnya botak diberikan simulasi bagaimana kalau dia ketemu temannya di situ, seperti apa dia harus ngomong, seperti apa dia harus bertindak. Nah, ini kan semua bisa dilakukan dalam dunia VR. Nah, tentunya kalau ingin melakukan seperti ini tentunya ini memerlukan tim. Harus ada orang yang bisa mendesainnya, memprogram itu VR seperti apa, lalu bisa dites pada anak-anak itu sendiri. Lalu kita bisa bekerja sama dengan dokter-dokter tadi. Nah, tentunya sudah banyak sekali sih orang menggunakan VR untuk meningkatkan kualitas psikologis, meningkatkan percaya diri kah, menghilangkan fobia, takut, sama misalkan fobia kucing kah, fobia apa namanya spider, apa namanya laba-laba dan segala macam. Sudah, tentunya bisa sekali. Cuma memerlukan mungkin tim kolaborator dengan psikologi yang mengerti seperti apa, lalu diterjemahkan dalam bentuk programnya dengan para programmer, lalu bisa diterapkan pada anak-anak itu. Terus kita bisa lihat bagaimana progresnya. Dan sangat mungkin sekali, Pak Yoyo, kira-kira begitu. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak Yoyo. Sukses Baik, selalu, Pak Yoyon. Ya, ini pencerahan yang sangat besar nih, Mas. Bahwa saya Amin. mentoknya di sini gitu. Jadi ada rasa gamang juga kalau kita melangkah sebelum ada pandangan dari ahli-ahli yang bisa kita percayai gitu. Oke, terima kasih Mas Ihsan. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Yoyon, terima kasih banyak. Dan sudah ada 2 penanya terakhir nih, Mas Ihsan. Ya. Selanjutnya Pak Novia, silakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sita atas waktunya, Mas Ihsan. Perkenalkan, nama saya Novia dari Lampung. Oh, Lampung, ya. Ya, dari Lampung. Tadi di awal kita mendengar penjelasan bagaimana banyaknya sel saraf itu ya, bahkan sampai 100-an miliar. Nah, pertanyaan yang timbul di pemikiran saya, apakah sekitar 100-an miliar itu nanti akan ada yang mati ataupun sifatnya seperti itu. Nah, itu karena di akhir-akhir ini mulai ya baru-baru inilah sering saya dengar kata-kata bahwa jangan marahin anaknya, nanti sarafnya putus dan sebagainya begitu. Nah, apakah itu benar gitu, Pak? Karena saya merasa kalau dalam dunia biologi neuroscience seperti ini nggak ngerti juga kan. Nah, karena Mas Ihsan memang di bidang itu, apakah pernyataan orang-orang tua itu benar? Dan banyak sih di Facebook juga yang bilang seperti itu, menyarankan agar tidak boleh memarahi anaknya karena nanti sarafnya bakal putus, nanti gini gitu kan. Itu kurang lebih pertanyaannya Mas Ihsan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Novia pertanyaannya. Pertanyaan menarik saya ini ada berarti dunia harus saya gabungkan dunia psikologi dan dunia neuroscience. Apakah akan terjadi degradasi istilahnya ya? Ya tentu otak kita kualitas saraf itu seiring bertambahnya umur kualitas dia nanti akan menurun juga. Plus ditambah kalau kita nggak punya aktivitas yang apa namanya yang terus memacu merangsang saraf otak kita, kualitasnya tentu menurun. Tapi kalau dengan istilah sarafnya putus, mungkin bukan putus dalam arti kata yang kita bayangkan ya, misalkan ini tiba-tiba putus hilang, itu mah kalau itu hanya dimungkinkan ketika otak kita bisa terbentur, misalnya mengalami brain trauma dalam dunia neuroscience, terbenturkah atau jatuh atau misalkan sedang operasi dokter tiba-tiba keputus dan segala itu terputus secara makna literally seperti itu bisa. Tapi mungkin
Saya pikir kalau apakah anak itu dimarahi atau tidak, mungkin ini sekarang saya ambil angle-nya dari kacamata psikologi. Ketika kalau kita melihat dalam kan marah itu kan kayak punishment, kita ada reward and punishment. Dalam konsep-konsep psikologi, punishment itu istilahnya last resort, pilihan terakhir. Termasuk diberikan dalam diaplikasikan dalam dunia industri. Punishment, especially kita berbicara dalam konsep anak, memberikan punishment, memberikan hukuman dalam misalkan bentuk marah, salah satu konkretnya adalah itu pilihan terakhir. Kenapa? Karena secara psikologis memberikan hal seperti itu pada saat itu juga bisa merubah perilakunya. Tapi efek jangka panjangnya ini yang kadang orang lupa. Nah, saya punya ada satu klien karena ibunya saya lupa ibu atau bapak. Oh, bapak. Bapaknya itu sering marah-marah dan segala macam, alhasil dia tak betah di rumah. Akhirnya temannya hanya internet. Dan akhirnya anak itu masuk dalam lingkaran kecanduan pornografi. Dan anak itu perempuan. Sampai kuliah dan segala macam. Nah, ini mungkin jangka efek-efeknya ya secara tidak langsung ketika anak itu terus marah. Dan bukan cuma itu, ketika anak itu marah, anak itu kan belajar. Mungkin waktu kecil dia tidak berani ngomong karena masih kecil. Tapi harus diingat bahwa seperti tadi, orang itu menurut Albert Bandura, itu seorang psikolog terkenal sekali, bahwa anak itu belajar mengenal dunianya, di mana especially rumah, masyarakat pertama itu, bagi dia, anak itu belajar dengan cara mengobservasi. Ketika dia sering lihat, ketika dia melakukan A, B, C, D, orang tuanya selalu marah, besar kemungkinan di kemudian hari cara dia problem solving, ketika mungkin dia sudah punya keluarga atau mungkin dia di kantor, itu menyelesaikan masalah itu dengan marah-marah. Karena kenapa? Karena di dalam otak dia membuat sebuah blueprint yang secara tidak langsung, kalau nyelesain masalah harus marah. Nah, sehingga ini yang terus nanti terbawa sampai besar. Nah, tentunya seperti tadi saya sampaikan, orang marah dengan orang nggak marah itu jejaring sarafnya itu berbeda sekali. Nah, kerennya dan kita bisa, apakah bisa merubah itu? Ya tentu bisa. Selama kita masih hidup, kita bisa membentuk jaringan saraf itu. Apakah kita mau jadi pemarah anak itu atau mungkin jadi enggak? Kira-kira begitulah, Mas Novia. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Sama-sama. Baik, Pak Novia, terima kasih. Mungkin tadi sudah langsung dijawab sama Mas Ihsan. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Mas Ihsan Gumilar. Mungkin di sana Anda siang ya. Sini udah sore, Pak. Udah sore ya. Mas Ihsan, 2017 lalu saya ada studi vokasi di New Zealand, sana di AUT, di beberapa vocational school di sana, di Ontario, Onehonga, Victoria, dan Washington ya. Itu saya lihat perkembangan penggunaan VR itu sudah mulai ada, udah ada gitu. Sementara di Indonesia belum, itu tahun 2017. Nah, kira-kira kalau kita bandingkan tahun sekarang ini 2022, ini sudah berapa persen nih kalau angka 1 sampai 100 sudah berapa persen untuk yang kondisinya penggunaan VR di sekolah-sekolah di sana, terutama di vokasional atau SMK. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mendorong sekolah-sekolah di Indonesia itu lebih banyak yang melakukan penetrasi dalam penggunaan VR ini. Yang ketiga, yang terakhir, beberapa siswa atau guru yang pertama kali menggunakan VR ini mereka merasa pusing ya. Ini apa yang terjadi di otaknya? Kira-kira ini sesuatu yang biasa atau nanti akan terbiasa dan tidak pusing lagi, atau mungkin ada sesuatu dari tinjauan neuroscience. Itu aja. Makasih. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Yahya atas pertanyaannya, jauh-jauh sini dari Kaltim. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Mudah-mudahan nanti kalau ke New Zealand bisa ketemu Pak, bisa saya bawa ke lab saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, saya kurang tahu pasti Pak, saya tidak bisa jawab karena itu saya tidak bermain di area school, vocational school itu. Tapi secara general memang bahwa
bahwa VR ini sudah menjadi satu, termasuk di museum kayak lab kita itu kemarin apa ya? Oh ya, di museum, dan juga untuk melakukan proses pembelajaran anak lebih, termasuk kalau saya dengar juga memang di vocational itu, jadi biar anak-anak belajar lebih hands on gitu, lebih banyak prakteknya gitu kan, untuk simulasi juga. Tapi kalau saya tanya saya berapa persentase statistik, mohon maaf saya nggak tahu sekali, mungkin saya harus research dulu terkait itu. Dan pertanyaan kedua, maaf Pak, saya lupa apa tadi? Bagaimana mendorong penggunaan VR ini di Indonesia agar lebih masif di dalam penggunaannya atau penetrasinya lebih banyak seperti itu? Baik, memang ini memerlukan top down, bottom up istilahnya. VR itu kan harus dari atasnya juga, harus berkolaborasi dengan pemerintah, misalkan Depdik, naskah ke bawah, harus juga disosialisasi. Karena ini teknologi, nggak semua orang mampu beradaptasi dengan teknologi. Jadi harus ada proses training, bagaimana guru bisa memakainya, bagaimana pakai programnya, dan segala macam gitu kan. Ini menjadi hal yang penting. Jadi memang satu, harus ada dukungan dari pemerintah. Kedua, harus memang ada proses. Jadi sebelum, istilahnya apa ya, sebelum guru-guru ini mengajar sama anak-anak, tentunya guru-guru ini juga harus diberikan tahu bagaimana how to-nya gitu, cara pakainya. Bagaimana agar bisa dihubungkan dengan proses pembelajaran materinya. Jadi memang harus diberikan training yang cukup masif pada sekolah-sekolah. Dan harus diberikan apa manfaatnya gitu. Ya kalau orang kemarin Indonesia rame metaverse, sebenarnya begini ya. Mohon maaf saya melenceng sedikit ya. Di Indonesia itu orang baru namanya metaverse sekian. Di lab saya udah 20 tahun lalu kita mengembangkan ini. Jadi sesungguhnya ini kalau yang membuat rame Facebook gitu. Sebelum Facebook itu hadir, lab kita sebenarnya udah hadir. Sebelum ada Facebook itu kan sebenarnya untuk jejaring teman kan, baru akhir-akhir dia punya ide seperti itu. Nah, jadi memang perlu proses edukasi sampai orang itu mengerti bahwa apa sebenarnya virtual reality, apa augmented reality, dan bagaimana aplikasinya dalam dunia pendidikan. Tentunya guru-guru lah yang harus memang diberikan training-training yang cukup baik tentang bagaimana penggunaan ini. Bukan cuma makai penggunaan, tapi yang terpenting adalah bukan cuma dia makai, tapi pemerintah juga mungkin bekerja sama dengan startup juga bagaimana sebenarnya memberikan informasi apa manfaatnya dengan kita menggunakan VR ini, especially dalam melejitkan potensi proses pembelajaran. Dan yang kedua harus dari bawah juga. Ini memang bukan cuma dari atas tapi dari bawah. Ini perlu kita mensosialisasikan juga, kita membentuk komunitas-komunitas jika ini memang misalkan ada komunitas misalkan kayak di sini setiap sebulan sekali kita ketemu gitu kan. Kita ketemu orang-orang yang VR, ada yang bagian mengembangkan games di dalamnya, ada yang mengembangkan sistemnya, programming dan segala macam. Nanti kita bisa sharing, ngobrol. Oh, saya punya ini, skill ini, tapi saya nggak punya. Misalkan saya punya konsepnya nih, bagaimana? Contoh, misalkan bagaimana ngajarin programming, matematika sama anak-anak. Kan pusing kan, misalkan persamaan, equation, ya kan? Saya misalkan untuk dengan tadi artificial intelligence. Artificial intelligence itu sebenarnya adalah sebuah persamaan matematika yang sebenarnya sudah kita pelajarin dalam SMP SMA gitu kan. Cuma namanya aja yang hype. Itu kan sulit. Nah, bagaimana dengan VR? Saya punya konsepnya gini loh. Nah, kan harus bekerja sama misalkan dengan para desainernya, programmernya. Bisa nggak tolong diterjemahkan gini? Nanti mereka menerjemahkan. Terus kita lihat, oh ini kira-kira cocok nih. Komunitas-komunitas seperti ini yang memang harus dibangun gitu. Nah, lalu kita coba berikan pada anak-anak didik kita. Tentunya ini sebuah proses panjang, tapi tidak ada salahnya ketika memulai sesuatu yang insya Allah mempunyai dampak positif dalam proses pembelajaran. Saya pikir ini akan menjadi sebuah tools yang akan merevolusi bagaimana cara orang belajar di kemudian hari gitu. Kayak dulu lah ya, orang handphone yang dulu harganya mahal, tapi lama sudah menjadi hal yang common. Sama juga medsos dulu pertama kali, lama-lama akan menjadi hal yang biasa. Sama juga mungkin sekarang Indonesia baru-baru saja, tapi karena ini virtual reality ini kayak itu 5G ya, kan sekarang di Indonesia 4G. Sekarang saya ini pakai 5G Bapak Ibu. Jadi kalau 5G itu sudah ada di roadmap-nya 5G. Salah satunya adalah virtual reality.
Jadi orang mengembangkan teknologi 5G itu 5G, salah satunya yang adalah bagaimana dengan hadirnya 5G itu kemampuan VR itu akan bisa lebih melesat. Itu mereka sudah masuk dalam roadmap. Jadi ya alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan ini, saya pikir diteruskan saja Bapak Ibu, sangat membawa dampak yang luar biasa insya Allah untuk proses pembelajarannya. Dan yang ketiga terkait pusing ya Bapak tadi pertanyaannya Pak. Betul. Orang pakai VR. Betul ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Istilahnya kadang orang pakai VR itu bisa muntah dan pusing segala macam. Istilahnya itu cyber sickness. Dia sakit dalam dunia cyber. Jadi begini, kenapa kita bisa pusing dengan VR? Walaupun nggak semua orang, tapi memang banyak orang pusing. Seperti saya bilang, teknologi ini dia sebenarnya men-trick otak kita. Sebagai contoh ya, saya main roller coaster misalkan. Roller coaster ya. Tapi saya duduk Bapak Ibu. Kalau saya dalam VR, itu otak kita dikasih taunya seolah-olah kita memang naik roller coaster, Bapak Ibu, naik, jumping, atas bawah. Itu otak kita dikasih itu seperti itu oleh teknologi. Tapi tubuh kita itu diam. Nah, apa yang membuat kita merasa pusing? Karena adanya konflik antara otak dan situasi yang sebenarnya terjadi di tubuh kita. Itu yang istilahnya cyber sickness. Kenapa orang menjadi pusing? Jadi kalau Bapak Ibu main sesuatu, atau itu sebaiknya memang kalau bisa tubuhnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam skenario-nya itu. Kalau memang lagi jalan, ya kalau bisa, kalau ruangnya memungkinkan kita jalan. Agar tidak terjadi konflik yang begitu besar antara tubuh dan otak. Karena VR itu adalah satunya dia men-trick otak kan. Ini lebih dalam dunia psikologi dia lebih banyak bermain dengan persepsi. Ini kan persepsi kan. Bagaimana men-trick ruang 3 dimensi sehingga otak kita mengenal bahwa kita memang ada di dalam museum. Kita sedang ada terbang ke Kalimantan dan segala macam. Itu Bapak kira-kira kenapa orang bisa merasa pusing karena adanya konflik kadang-kadang antara otak kita dan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita. Gitu kira-kira. Pak Yahya. Terima kasih Mas Iksan Gumnar. Saya kembalikan ke moderator lagi monggo. Baik, terima kasih banyak Mas Iksan dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya mengenai materi yang luar biasa tadi, sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Demikianlah sesi tanya jawab dan juga webinar hari ini. Saya simpulkan beberapa materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ihsan, yakni pembelajaran yang efektif bisa didapatkan dengan proses secara verbal, visual, dan melakukan partisipasi. Serta kemampuan fokus untuk para peserta didik, ini merupakan hal yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Dan juga penggunaan VR berdampak lebih positif. Serta VR juga membuat terkoneksi nih antara otak yang depan dengan otak yang belakang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Masyita Trisha Helena sebagai moderator webinar kali ini undur diri. Saya kembalikan lagi ke MC kita Mbak Nafa. Silakan Mbak Nafa. Sorry, Mbak, boleh saya tutup sedikit nggak? Boleh, silakan Mas. Boleh Mas. Saya tutup saja Jadi Bapak Ibu, setelah kita ngobrol panjang dari depan sampai belakang, VR ini seperti saya sampaikan ini adalah satu future technology yang akan merubah dunia pendidikan, dunia industri, termasuk dunia entertainment. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Sesungguhnya mungkin kalau Indonesia agak lama sedikit. Menggunakan VR untuk proses pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali, terlebih untuk meningkatkan kemampuan spasial anak, ruang dan kemampuan logika berpikir anak didik. Bukan cuma itu, sebenarnya ini kemampuan juga berpengaruh terhadap bagaimana proses pembentukan emosi anak. Jika program-program itu yang kita desain memang untuk meningkatkan kualitas emosi anak. 2, bahwa berikan anak didik pada hal-hal yang dengan VR ini dia melakukan hal-hal yang sangat sulit dia lakukan dalam dunia nyata. Seperti tadi dia belajar DNA, lapisan bumi, atom, dan segala macam. So, biarkan anak itu tenggelam di dalam proses pembelajaran itu. Karena itu kuncinya supaya kita bisa memberikan pengalaman sama dia. Dan yang terakhir adalah dengan belajar menggunakan VR, harapannya adalah itu akan mampu melejitkan motivasi intrinsik, motivasi untuk belajar lebih jauh tentang materi itu yang dari dalam diri dia. Karena kalau materinya hanya sekedar dapat nilai angka lulus, besar kemungkinan dia nggak akan eksplor lagi.
Tapi kalau motivasi itu datang, oh begini ya, kalau kita ada di dalam lapisan bumi paling bawah, mungkin di kemudian hari dia akan tertarik untuk belajar kuliah terkait dengan hal itu, dan siapa tahu di kemudian hari kita nggak tahu dia menjadi seorang profesor ahli di bidang ini gitu. Dan mudah-mudahan dia semakin tertarik dengan materi yang diberikan, karena kita VR itu mudah-mudahan bisa menstimulus motivasi intrinsik di dalam diri dia. Seperti izinkan saya juga, saya dengan tadi bapak yang matematik itu, saya adalah salah satu hasil didikan Indonesia, anak-anak dari jutaan anak Indonesia yang saya sangat malas sekali dengan belajar matematik. Dan saya tuh kalau saya belajar matematik saya tuh keluar. Karena tapi akhirnya saya mempelajari dunia artificial intelligence. Jadi yang dulu saya sangat benci sekali, saya sangat senang sekali matematik. Karena di situ saya memahami, oh begini cara menghitung bagaimana kecepatan otak itu harus ditransfer dan segala macam. Rupanya saya mengenal bahwa ada sebuah proses memberikan informasi pelajaran yang banyak dalam proses pendidikan kita. Kita galak kah, kita apa. Rupanya itu membekas dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan VR ini kita bisa memberikan cara pandang yang berbeda pada anak-anak di kita. Dan mudah-mudahan ada sebuah motivasi yang datang dari dalam diri dia, sehingga dia mampu mengeksplor jauh dan lebih banyak. Dan harapannya dia menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat di kemudian hari untuk umat dan untuk negara Indonesia. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ihsan. Sama-sama. Ya, demikianlah kita simak bersama Bapak Ibu webinar pada hari ini dengan tema mengoptimalkan neuroscience melalui virtual reality guna meningkatkan kualitas pendidik dengan narasumber hebat kita, Mas Ihsan Gumilar. Terima kasih banyak Mas sekali lagi sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Mas Ihsan, dan juga jarak bukan penghalang ya Mas ya. Alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, tim Milalab, terima kasih banyak. Dan juga luar biasa Bapak Ibu, ternyata informasi yang didapatkan juga kita dapat secara menyenangkan gitu ya, tadi dengan metode talk show, tanya jawab dan sebagainya. Jadi makin semangat ya untuk Bapak Ibu mengembangkan keterampilan mengajar dengan menyenangkan menggunakan VR, dan juga dengan adanya webinar setiap bulan yang eksklusif dengan narasumber-narasumber hebat, semoga bisa menjadi penambah soft skill Bapak Ibu dan kita semua. Ya, baik, acara selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah pengumuman pendekar VR of the Month. Jadi pendekar VR of the Month adalah ini pendekar VR yang juara setiap bulannya gitu ya, karena sudah berhasil mengumpulkan poin sampai akhirnya bisa mendapatkan hadiah ini gitu ya. Dan ini dia Bapak Ibu, kita saksikan bersama untuk pendekar VR of the Month-nya di bulan ini, yaitu Ibu Dini Mulyasari SPD. Halo Bu Dini, selamat ya Bu Dini ya. Apakah ada Bu Dini di sini? Ya Mbak. Ya Allah, enggak Selamat nyangka Bu Mbak. Dini, luar biasa. Semoga bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu pendidik hebat, kita next slide. Ya, jadi ini rekap level para pendekar VR yang terbaru, yang mana sudah ada nama-namanya, dan insya Allah ke depannya gitu ya, karena website Milalab juga masih dalam tahap pengembangan, yang mana nanti akan bisa dilihat secara real time di website ya Bapak Ibu ya, jadi ditunggu saja untuk update untuk poinnya. Nah, sementara seperti ini poinnya, dan untuk Bapak Ibu yang mungkin namanya belum ada di sini, tetap semangat bikin konten gitu ya, di-upload di sosial media, jangan lupa di-tag Milalab dan pendekar VR, dan juga mungkin bisa langsung lapor ke Mbak Masyita ya selaku Komdev, biar nanti poinnya langsung masuk gitu ke nama Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Dan ini konten-konten yang sudah dibuat oleh Bu Dini gitu ya, ada beberapa konten-konten YouTube terkait Milalab, tutorial dan sebagainya gitu ya, yang luar biasa. Setiap hari nih Bu Dini tidak bosan-bosan membuat konten Milalab, dan juga di-share di sosial medianya Bu Dini dan di-share ke teman-teman, dan juga Bu Dini melakukan kegiatan-kegiatan juga ya di daerah dan wilayahnya gitu ya, membawa Milalab gitu, dan juga melakukan praktik baik gitu menggunakan Milalab. Seperti itu. Nah, ini dokumentasinya. Ya, mungkin untuk Bu Dini ada yang mau disampaikan. Bu Dini, silahkan.
Terima kasih sebelumnya. Ya Allah, saya nggak nyangka kalau bisa jadi untuk bulan ini. Mbak, terima kasih untuk Melia Lab karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di wilayah Kabupaten Goa, khususnya Sulawesi Selatan. Sebenarnya saya masih sangat tidak nyangka karena masih harus lebih belajar lagi, lebih giat lagi untuk mengeksplor lebih dalam lagi virtual reality. Mudah-mudahan bisa terus memberikan dampak yang baik, bermanfaat untuk rekan-rekan guru, khususnya juga untuk memperkenalkan virtual reality, produk yang bagus dari Melia Lab tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga untuk rekan-rekan yang lain tetap semangat untuk membuat konten, karena jujur saya sendiri ini merasa termotivasi karena selalu membaca chat-chat teman-teman pendekar VR di grup, meskipun saya hanya sebagai pembaca setia, tapi insya Allah akan terus berjuang demi memberikan hal yang terbaik, terutama memperkenalkan virtual reality di Indonesia secara umum, khususnya di Kabupaten Goa. Itulah yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dini, luar biasa gitu ya. Semoga bisa menjadi langkah awal yang baik gitu ya untuk Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa, dan untuk Bapak Ibu seluruhnya gitu ya, tetap semangat, tetap komitmen, dan tetap sama-sama kita sharing-sharing ya di grup pendekar VR gitu, dan jangan mau kalah sama Bapak Ibu yang lain. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu mengisi link prasansi yang ada di kolom komen, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir hari ini, menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga kita semua mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan keterampilan mengajar sehingga dapat memberikan kebahagiaan bagi peserta didik dalam belajar. Saya Nafa Milinia Sari yang selaku MC hari ini dan mewakili tim Melia Lab pamit undur diri. Mohon maaf ya Bapak Ibu bila ada kekurangan yang ada. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa dinyalakan kameranya mungkin. Selamat Bu Dini, selamat. Bisa dibantu Mbak Masyita. Baik, Bapak Ibu, mari kita dokumentasikan bersama. Apakah sudah siap semuanya? Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Slide yang selanjutnya. Bentar ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah Mbak Nafa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Mas Ihsan, terima kasih banyak ya Mas. Semoga sehat-sehat Terima kasih. selalu. Amin. Semoga berkah, semoga ada manfaatnya ngobrol-ngobrol kita hari ini, Ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mas Ihsan. Sangat luar biasa Mas materinya Mas. Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi, ketemu tatap muka. Real. Ketemu di Auckland. Amin, boleh. Kalau ada yang ke Auckland, saya tunggu. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Ihsan juga terima kasih banyak, Mas, atas materinya. Semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu semuanya. Amin. Saya pamit dulu, Bapak Ibu, di sini karena sudah jam 5 sore. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan. Ya, baik. Makasih Mas Ihsan. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Baik, Bapak Ibu, ya dipersilakan untuk live dan nantinya akan dikirimkan untuk recordnya ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih.